Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita bersolawat bersama, semoga syafaat Nabi Muhammad SAW senantiasa menyertai kita semua. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Saudaraku, ada satu ibadah puasa yang sering terlewatkan. Tak sepopuler Ramadan, juga tak setenar Arafah. Namun, Rasulullah SAW menyebutnya sebagai puasa yang paling utama setelah Ramadan. Yang lebih menakjubkan, puasa ini berpotensi menghapus dosa selama 1 tahun. Dalam video ini, Tafsir Hidayah akan mengungkap 5 rahasia kekuatan di balik puasa Muharram. Ini bukan hanya tentang pahala, melainkan peluang ilahi yang jarang datang. Tonton sampai akhir, saudaraku, karena bisa jadi puasa 1 hari ini akan menjadi cara Allah menghapus dosa setahun yang lalu. Dan mungkin ini adalah undangan cinta darinya untuk kembali memulai hidup dengan hati yang lebih bersih. Keistimewaan awal tahun Hijriyah, saudaraku yang dirahmati Allah, Muharram adalah bulan pembuka dalam kalender Hijriyah. Namun, lihatlah bagaimana dunia menyambut awal tahun. Pesta, kembang api, dan hingar-bingar. Berbanding terbalik dengan Islam yang memulai tahunnya dengan kesunyian, muhasabah, dan ibadah. Bukan dengan kemegahan, tapi dengan ketundukan. Tapi mengapa justru hari ini yang dipilih Allah sebagai penghapus dosa setahun? Ternyata hari Asyura menyimpan sejarah yang dalam. Ini adalah hari ketika Allah menyelamatkan Nabi Musa dan Bani Israel dari kezaliman Fir'aun. Hari kemenangan kebenaran atas kebatilan. Rasulullah SAW sangat memuliakan hari ini dan berpuasa padanya sebagai bentuk syukur, meskipun beliau tidak diwajibkan. Beliau bersabda bahwa puasa Asyura menghapus dosa setahun yang lalu, hadis Muslim. Tentu saja ini bukan hanya soal puasa fisik, ini soal makna. Karena dalam makrifat, puasa bukan sekadar menahan lapar, tapi menundukkan hawa nafsu, menyucikan jiwa, dan mendekatkan diri pada Sang Pencipta. Ada kekuatan rohani yang tersembunyi dalam puasa Muharram. Ia membuka pintu taubat, menghapus beban masa lalu, dan memberi kesempatan baru sebelum tahun benar-benar berjalan. Siapa yang mengawali tahun dengan ibadah, maka ia sedang mengatur arahnya. Seolah berkata, "Ya Allah, aku ingin hidup tahun ini bukan dalam kelalaian, tapi dalam pengampunan dan keberkahan-Mu." Itulah awal tahun yang sesungguhnya. Bukan hura-hura, tapi kembali ke fitrah. Saudaraku, inilah 5 kekuatan tersembunyi di balik puasa Muharram, puasa yang dicintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. 1. Bulan yang dinamakan milik Allah, Syahrullah. Bulan Muharram bukan sekadar penanda awal tahun dalam kalender Hijriyah. Ia adalah bulan yang secara khusus dinisbatkan kepada Allah, Syahrullah, bulan Allah. Dalam Islam, setiap kali sesuatu disandarkan kepada Allah, itu menunjukkan keagungan dan kemuliaannya. Maka ketika Rasulullah SAW bersabda bahwa seutama-utama puasa setelah Ramadan adalah puasa di bulan Allah, ini bukan sekadar anjuran, tapi isyarat bahwa ada rahasia cinta ilahi yang terhampar di dalamnya. Puasa di bulan Muharram, terutama pada hari Asyura, bukan hanya ibadah lahiriah. Ia adalah bentuk penyerahan diri yang tulus kepada Allah sebagai awal langkah rohani di tahun yang baru. Seseorang yang mengawali tahun hijriahnya dengan puasa berarti sedang mengisi lembaran pertama dengan tinta ketakwaan. Dan bukankah Allah mencintai hamba-hamba yang mengawali langkahnya dengan kebaikan? Maka berpuasalah bukan karena ingin pahala semata, tapi karena ingin memulai hidup dengan wajah yang bersih di hadapannya. Inilah puasa yang dicintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan cinta beliau adalah cermin cinta Allah. Maka jangan sepelekan kesempatan ini. Mungkin di antara hari-hari kita yang panjang, ada 1 hari puasa di Muharram yang membuat Allah menetapkan rahmat-Nya atas kita sepanjang tahun. Saudaraku, jangan lewatkan 1 hari yang bisa mengubah takdir setahun. 2. Hari terselamatkannya Tauhid, Asyura. Hari Asyura bukan hanya catatan sejarah, ia adalah monumen rohani bagi kaum yang ingin hidup dalam naungan Tauhid. Di hari itu, Allah membelah laut untuk menyelamatkan Nabi Musa alaihissalam dan Bani Israel dari tirani Fir'aun.
hari ketika iman menang atas kesombongan dan tauhid tegak atas kebatilan. Maka saat Rasulullah SAW berpuasa di hari itu, beliau sedang menghidupkan kembali rasa syukur atas pertolongan Allah terhadap para pembela kebenaran. Puasa di hari Asyura adalah bentuk keterlibatan batin terhadap kisah para nabi. Ini bukan sekadar menahan lapar, tapi menyatakan keberpihakan kita bahwa kita berdiri di sisi kebenaran melawan kesombongan duniawi, meski dalam diam. Maka setiap tegukan haus dan rasa lelah di hari itu sejatinya adalah syahadat sunyi bahwa kita masih setia kepada jalan para pejuang tauhid. Saudaraku, ketika kita berpuasa di hari Asyura, kita sedang berkata dalam diam, "Aku ingin berada dalam barisan Musa, bukan Fir'aun. Aku ingin hidup bersama cahaya iman, bukan dalam kemewahan yang menyesatkan." Maka jangan pandang remeh satu hari itu, sebab bisa jadi di hari itulah Allah menuliskan kita sebagai bagian dari umat yang ditolongnya. 3. Ampunan setahun untuk dosa-dosa kecil. Puasa Asyura adalah rahmat yang luar biasa bagi mereka yang ingin kembali suci tanpa harus menunggu Ramadan. Rasulullah SAW bersabda bahwa puasa pada hari itu dapat menghapus dosa-dosa kecil selama setahun yang telah berlalu. Tapi saudaraku, jangan kita kira keajaiban ini hanya karena harinya istimewa. Ampunan itu bukan sekadar hadiah dari tanggal, melainkan buah dari hati yang sungguh-sungguh kembali kepada Allah. Ketika seseorang berpuasa di hari Asyura dengan penuh penghayatan, itu adalah pertanda bahwa ia tidak sekadar menahan lapar dan dahaga. Ia sedang menundukkan egonya, membersihkan hatinya, dan berkata dalam sunyi, "Ya Allah, aku ingin Engkau hapus masa laluku yang kelam dan gantikan dengan cahayamu." Maka puasa ini menjadi seperti wudhu bagi ruh, menyapu noda-noda dosa kecil yang menempel di hati kita tanpa kita sadari. Dan itulah makna sejati dari ibadah. Bukan hanya gerakan tubuh, tapi getaran batin yang jujur ingin berubah. Maka jangan biarkan hari Asyura lewat seperti hari biasa. Tanamkan niat, hadirkan rasa, dan biarkan Allah yang menyempurnakan ampunannya. Sebab siapa yang kembali dengan hati yang tunduk akan disambut oleh ampunan yang luas, tak terhingga. Keempat, tanda ikhlas beribadah di kala sepi. Keikhlasan seringkali tidak terlihat oleh manusia, tapi sangat nyata di hadapan Allah. Dan salah satu tanda keikhlasan sejati adalah ketika kita tetap beribadah, tetap berpuasa, bahkan ketika tidak ada seruan yang viral, tidak ada keramaian masjid, atau ajakan massal. Ketika Muharram datang tanpa hingar-bingar, namun kita tetap bangkit di pagi harinya dengan niat berpuasa. Itulah saat Allah sedang menyaksikan ketulusan hambanya. Ibadah di saat orang lain lalai, saudaraku, adalah amal para kekasih Allah. Bukan karena riuhnya peringatan, tapi karena kepekaan hati yang lembut terhadap waktu-waktu mulia yang Allah cintai. Puasa di bulan Muharram, khususnya di hari Asyura, menjadi sangat bernilai karena ia muncul dari kesadaran pribadi, bukan hanya dari tradisi atau euforia sesaat. Ini adalah makrifat dalam bentuk amal. Tahu kapan waktu yang dicintai Allah dan hadirkan diri untuknya meski sendiri. Dan ketahuilah, amal-amal sunyi seperti ini seringkali lebih dicintai Allah daripada yang besar tapi penuh ria. Karena ketika kamu berpuasa tanpa diketahui siapapun, hanya Allah yang menjadi saksi, maka hanya kepada Allah pula kamu akan dibalas. Amal yang lahir dari keheningan akan dibalas dengan ketenangan yang tidak bisa dibeli oleh dunia. 5. Memulai tahun baru dengan jiwa yang bersih. Tahun baru Hijriah tidak dibuka dengan kembang api, tapi dengan keheningan puasa. Inilah perbedaan rohani yang mendalam antara dunia dan akhirat. Islam tidak mengajarkan kita untuk menyambut perubahan waktu dengan gemerlap, tapi dengan tafakur dan pembersihan jiwa. Muharram hadir sebagai pintu awal, bukan sekadar kalender baru, tapi momentum untuk memperbarui hati yang mungkin telah lelah oleh dosa dan kelalaian sepanjang tahun lalu. Puasa di bulan ini, terutama di hari-hari seperti Tasu'a, 9 Muharram, dan Asyura, 10 Muharram, bukan sekadar menahan lapar. Ia adalah bentuk penghentian dari segala yang sia-sia dan penataan ulang orientasi hati.
Ketika seseorang berpuasa dengan kesadaran bahwa ia sedang membuka lembar baru hidupnya, maka puasa itu menjadi seperti tinta suci yang menulis awal tahun dengan harapan ampunan, cinta, dan keberkahan dari Allah. Dan beginilah cara Islam memuliakan waktu, bukan dengan melupakan masa lalu, tapi dengan menebusnya, bukan dengan melarikan diri dari kesalahan, tapi dengan menghadapinya dalam doa dan istighfar yang mendalam. Maka saudaraku, jangan biarkan awal tahun Hijriah berlalu begitu saja. Hadirkan dirimu di hadapan Allah dalam keadaan bersih, bukan karena kamu suci, tapi karena kamu sungguh-sungguh ingin disucikan. Puasa Asyura bukan sekadar amalan sunnah. Ia adalah anugerah dari Allah yang dengan rahmatnya mampu menghapus dosa setahun yang lalu. Bayangkan, hanya dengan 1 hari puasa yang ikhlas, engkau bisa menapaki tahun baru tanpa beban masa lalu. Bukankah itu tanda bahwa Allah ingin engkau memulai dengan ringan, dengan ampunannya sebagai bekal? Maka jangan tunggu orang lain memulainya. Jadilah satu dari sedikit hamba yang memilih Muharram sebagai titik balik. Mulailah tahun ini bukan hanya dengan rencana duniawi, tapi juga dengan rohani yang ditata ulang. Dan semoga dengan niat yang jujur, Allah bukan hanya ampuni masa lalumu, tapi juga tuntunmu menuju masa depan yang lebih bercahaya. Catatan, apakah kamu sudah punya niat puasa di bulan Muharram ini? Tulis di komentar, "Ya Allah, ampuni dosa setahunku yang lalu, dan tuntun aku di tahun ini menuju kebaikan yang Engkau ridai. Amin." Jangan lupa like, share, dan subscribe Tafsir Hidayah, karena satu pengingat ini bisa jadi sebab terampuninya dosa saudaramu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.